Ya, pemirsa, neraca perdagangan Indonesia di bulan April kembali mencetak surplus sebesar 3,94 miliar dolar Amerika. Meski demikian, penurunan kinerja ekspor dan impor tersebut membuat nilai surplus tersebut lebih rendah dibandingkan dengan April 2022 lalu. Neraca perdagangan Indonesia pada April 2023 tercatat surplus sebesar 3,94 miliar dolar Amerika Serikat. Surplus dipicu oleh penurunan impor, terutama impor migas. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik Imam Mahdi menjelaskan, surplus terjadi akibat penurunan posisi impor yang lebih rendah dari ekspor. Impor non-migas mengalami penurunan cukup dalam, yaitu sebesar 22,27% secara tahunan. Nilai impor April 2023 tercatat sebesar 15,35 miliar dolar Amerika atau turun 25,45% secara bulanan. Jika dirinci, impor migas tercatat senilai 2,96 miliar dolar, turun 1,98% secara bulanan. Sedangkan secara tahunan, impor juga turun 22,32%. Namun dalam 3 tahun terakhir, pertumbuhan impor di bulan April secara bulanan selalu mengalami turun. Sehingga surplus di bulan April tercatat cukup tinggi kendati ekspor juga mengalami perlambatan. Analisis bahwa pada April 2023 neraca perdagangan barang kembali mencatat surplus ya sebesar 3,94 miliar US dollar. Neraca perdagangan Indonesia sampai April 2023 ini mengalami surplus selama 36 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus April 2023 ini menguat dibandingkan dengan bulan sebelumnya, meskipun tercatat lebih rendah dari April tahun 2022. Badan Pusat Statistik juga mencatat surplus neraca perdagangan kali ini merupakan surplus 36 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Secara bulanan, surplus tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan Maret 2023 yang mencapai 2,91 miliar dolar Amerika. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Baik pemirsa, berikut ini kami sampaikan infografik untuk Anda terkait dengan data-data dari surplus neraca perdagangan Indonesia di bulan April 2023. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan lihat perbandingannya secara bulanan, kemudian juga tahunan. Baik, April 2023 surplus mencapai 3,94 miliar dolar dibandingkan dengan Maret. Memang ada kenaikan dari Maret itu 2,83 miliar dolar Amerika. Tapi kalau kita lihat secara year on year di April 2022, ada penurunan ya, karena di April lalu tercatat 7,56 miliar dolar Amerika dibandingkan April tahun ini. Dan selanjutnya kita akan lihat kinerja ekspor Indonesia di bulan April 2023. April kita lihat nilai ekspor kita mencapai 19,29 miliar dolar Amerika dan kita lihat perbandingannya secara bulanan dan tahunan ini sama-sama mengalami penurunan double digit. Secara bulanan di bulan Maret 2023 minus 17,62%. Sementara secara tahunan kita lihat semakin dalam minus 29,14% untuk kinerja ekspor di bulan April 2023 ini. Dan selanjutnya bagaimana dengan kinerja impor Indonesia? Di bulan April tercatat 15,35 miliar dolar. Kalau kita lihat di bulan Maret itu ataupun secara bulanan justru semakin dalam untuk importasi kita minus 25,45%, sementara secara tahunan dibandingkan dengan April 2022 minus 22,32%. Baik, demikian data dari kinerja neraca dagang Indonesia di bulan April 2023. Dan untuk membahas tema kita hari ini terkait dengan ekspor impor turun hantui surplus neraca dagang, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joshua Pardede, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Selamat pagi Pak Joshua. Selamat pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Pak. Salam sehat. Itu dia, tadi sudah disampaikan data-datanya. Kalau kita lihat memang 36 bulan berturut-turut ini neraca dagang kita mengalami surplus. Apa yang bisa kita lihat dan menurut pandangan Pak Joshua sendiri bagaimana dengan kekuatan tren dari surplus neraca dagang kita? Iya, seperti yang dilaporkan oleh Bank BPS bahwa pada bulan April yang lalu surplus perdagangan Indonesia kembali meningkat. Ya. Dan ini
sebenarnya dipengaruhi oleh penurunan impor secara bulanan yang lebih besar dibandingkan dengan penurunan ekspor. Jadi baik impor dan ekspor kinerjanya di bulan April yang lalu mengalami penurunan. Dan itu saya pikir ini merupakan salah satu fenomena yang selalu terjadi pada saat hari raya dan juga libur lebaran. Ya, hari raya Idul Fitri juga lebaran, karena otomatis pada saat pelaksanaan hari raya Idul Fitri dan juga lebaran, libur bersama lebaran, ini berarti aktivitas ataupun hari kerja operasional perusahaan itu juga lebih pendek dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Dan ini sebenarnya sudah kita lalui sebenarnya dari tahun ke tahun pada saat ada perayaan Idul Fitri dan juga libur lebaran, itu biasanya aktivitas baik ekspor dan impor ini akan cenderung mengalami penurunan secara volume. Karena kalau kita misalkan melihat dari sisi ekspornya, kami catat bahwa beberapa harga komoditas ekspor selama bulan April yang lalu justru malah mengalami peningkatan. Misalkan batu bara kurang lebih sekitar naik 7%-an secara rata-rata pada bulan April yang lalu, meskipun bulan Mei ini kembali turun ya. Tapi di bulan April yang lalu juga misalkan CPO ini juga naik sekitar 2%-an. Jadi sebenarnya harga komoditasnya cenderung masih naik, tapi tadi karena ada penurunan volume perdagangan karena tadi libur dan juga perayaan Idul Fitri, makanya itu menjadi salah satu penyebab. Nah, tapi pada saat faktor musiman yaitu tadi Idul Fitri dan juga libur Lebaran yang sudah berakhir, kita melihat bahwa volumenya akan kembali normal lagi di bulan Mei dan sampai dengan akhir tahun ini. Oke, berarti memang ini siklus yang biasa terjadi pada saat adanya libur panjang begitu ya Pak Joshua dari domestik. Nah, dari global sendiri bagaimana? Adakah dampak yang juga memberikan tekanan terhadap pergerakan ataupun kinerja neraca dagang kita begitu? Ya, kalau saya melihatnya memang ini sudah mulai ada indikasi perlambatan. Ya, misalkan kalau kita melihat dari mitra dagang utama Indonesia seperti Eropa, ya Eropa saat ini aktivitas manufakturnya, PMI manufacturing-nya sudah masuk dalam fase yang kontraktif. Lalu kita juga melihat misalkan ada penurunan aktivitas manufaktur dari mitra dagang utama kita juga, yaitu Tiongkok. Jadi memang kita melihat tren ekonomi dunia, ya terutama misalkan Amerika Serikat, Eropa dan Tiongkok yang mengalami perlambatan, tentunya ini bisa memberikan dampak menekan dari sisi kinerja ekspor Indonesia. Nah, tapi kembali lagi kalau kita bandingkan misalkan harga komoditas ekspor utama kita, ya misalkan tadi CPO batu bara, ini trennya ataupun levelnya masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan masa sebelum pandemi. Dan perlu kita ingat juga bahwa ada pendorong ekspor lainnya yang masih kita miliki, yaitu hilirisasi dari produk misalkan nikel. Ya, ini juga kita melihat menjadi salah satu driver penting juga selain CPO dan batu bara untuk bisa mendorong ekspor Indonesia. Jadi kita harapkan bahwa sekalipun memang akan ada tekanan, tapi kami melihat ini baru di semester kedua ya secara keseluruhan bahwa surplus perdagangan surplusnya akan mulai menurun, tapi secara keseluruhan di tahun ini diperkirakan masih akan tetap surplus perdagangan kita. Baik, dan lagi-lagi sektor non-migas ini yang menopang ya dari sisi surplus perdagangan kita di bulan April begitu. Anda melihat bagaimana dengan pangsa pasarnya sendiri untuk tadi adalah sektor-sektor non-migas andalan kita? Ya, tentu ini berkaitan juga dengan industri manufaktur. Ya, seberapa produktif dan seberapa kompetitif dari industri manufaktur kita, tentunya ini akan merefleksikan juga nilai tambah ataupun nilai ekspor yang kita miliki, khususnya produk-produk manufaktur. Dan kalau kita melihat pangsanya, sekali lagi tentu memang kita melihat secara keseluruhan tadi ya, overall, bahwa aktivitas manufaktur misalkan di Amerika Serikat, ya ini juga terpengaruh. Ya. Jadi kalau kita melihat misalkan beberapa sektor ataupun produk-produk yang diekspor ke Amerika Serikat, misalkan garment tekstil, ya, lalu juga misalkan furniture, ini juga akan terpengaruh juga ya, sama halnya juga dengan ekspor kita ke Eropa ya. Jadi dengan adanya tadi penurunan aktivitas manufaktur dari mitra dagang utama kita Eropa dan Amerika Serikat, tentunya produk-produk manufaktur ekspor kita ini pun juga akan mengalami penurunan. Tapi secara keseluruhan kami melihat bahwa tadi dari sisi hilirisasi ya, misalkan hilirisasi CPO, lalu juga hilirisasi dari produk nikel yang terus ada aktivitas investasinya juga. Artinya
ini juga memberikan nilai tambah yang cukup baik. Jadi itu yang menjadi dasar mengapa kita melihat bahwa Ya. selain tadi masih kita melihat bahwa komponen terbesar pendorong ekspornya masih dari manufaktur, sektor Baik. industri manufaktur, produk manufaktur, tapi tentunya ini yang mungkin lebih ke arah hilirisasi dari SDA ya, dan juga mineral dasar yang diharapkan akan bisa tetap menjadi penopang kinerja ekspor kita sampai dengan akhir tahun ini. Baik, jadi bisa disampaikan bahwa memang salah satu tantangan begitu ekspor Indonesia selain domestik ada libur panjang begitu sehingga berkurang begitu dari sisi aktivitas produksi industri di tanah air dan juga tadi ada faktor global. Nah, importasinya ini menarik perlu dicermati juga ini Pak Joshua karena barang-barang yang dibutuhkan itu adalah yang bisa menjadi salah satu penggerak industri di tanah air begitu baik di manufaktur ataupun sektor lainnya. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Joshua. Ya pemirsa, momen libur lebaran dan juga bulan suci Ramadan begitu di tahun 2023 menjadi salah satu faktor penurunan kinerja ekspor Indonesia di bulan April 2023 ini. Dan hal ini terkait dengan berkurangnya aktivitas produksi dari sejumlah industri yang berorientasi ekspor. Neraca perdagangan Indonesia pada April 2023 tercatat surplus sebesar 3,94 miliar dolar Amerika Serikat. Surplus dipicu oleh penurunan impor, terutama impor migas. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik Imam Mahdi menjelaskan, surplus terjadi akibat penurunan posisi impor yang lebih rendah dari ekspor. Impor non-migas mengalami penurunan cukup dalam, yaitu sebesar 22,27% secara tahunan. Nilai impor April 2023 tercatat sebesar 15,35 miliar dolar Amerika atau turun 25,45% secara bulanan. Jika dirinci, impor migas tercatat senilai 2,96 miliar dolar, turun 1,98% secara bulanan. Sedangkan secara tahunan, impor juga turun 22,32%. Namun dalam 3 tahun terakhir, pertumbuhan impor di bulan April secara bulanan selalu mengalami turun. Sehingga surplus di bulan April tercatat cukup tinggi kendati ekspor juga mengalami perlambatan. Badan Pusat Statistik juga mencatat surplus neraca perdagangan kali ini merupakan surplus 36 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Dari tahun ke tahun, ini kita lihat memang beberapa aktivitas produksi utamanya untuk melakukan transaksi ekspor pada bulan Ramadan ini memang terjadi penurunan yang disebabkan oleh waktu libur yang dilakukan di Indonesia, sehingga dengan demikian aktivitas ekspor ini juga akan terpengaruh. Hal ini juga bisa kita lihat tadi sebagaimana disampaikan bahwa nilai total ekspor Indonesia pada April 2023 itu 19,29 miliar yang turun 17,62% ya dibandingkan dengan Maret 2023. Secara bulanan, surplus tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan Maret 2023 yang mencapai 2,91 miliar dolar Amerika. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, berikutnya kami sampaikan negara-negara penyumbang surplus dari neraca perdagangan Indonesia di bulan April itu mana saja. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, ini ada India, Amerika Serikat, dan Filipina. Kalau kita lihat neraca dagangnya, India itu surplus sekitar 1,1 miliar dolar Amerika. Kemudian Amerika Serikat 913,8 juta dolar Amerika, sementara Filipina 656,7 juta dolar Amerika. Itu dia negara-negara penyumbang surplus dari neraca perdagangan Indonesia di bulan April 2023. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joshua Pardede, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Ya Pak Joshua, kalau kita lihat dengan tadi ekspor sudah disampaikan begitu dan importasinya ini bagaimana? Apakah ini juga suatu hal yang perlu dicermati banyak pihak? Mengingat itu adalah bahan baku penolong, kemudian bahan baku ataupun barang modal yang biasanya digunakan juga untuk aktivitas industri di tanah air ini Pak Joshua. Ya, kembali lagi saya melihatnya ini faktor musiman yang bersifat sementara saja. Oke. Karena tadi jumlah hari yang berkurang karena banyak libur ya, jadi tentunya impor juga menurun ya secara bulanan. Namun pada umumnya biasanya pada saat libur Lebaran berakhir, ini impor juga akan kembali normal. Dan ini sebenarnya sudah kita lihat juga misalkan dari realisasi investasi. Ya, realisasi investasi kita pun juga di kuartal 1 yang lalu juga tetap tumbuh
baik FDI dan juga domestic direct investment-nya ya, penanaman modal dalam negeri. Dan ini juga kalau kita lihat dari sisi aktivitas manufaktur domestik kita, ya PMI Manufacturing Indonesia, ini pun juga masih dalam fase yang ekspansif. Ya. Oke. Bahkan kalau kita lihat aktivitas manufaktur PMI Manufacturing Indonesia, dari sejak akhir tahun lalu sampai dengan bulan April, trennya justru malah meningkat. Jadi memang ini bukan mengindikasikan adanya penurunan investasi, terlalu cepat kita menyimpulkan tersebut, tapi kita baru bisa melihat bahwa ini faktor musiman dan kedepannya kalau penurunan dari impor barang modal ini terus berlanjut, ya, dan tadi dari sisi aktivitas produksi cenderung juga menurun. Nah, ini baru bisa menarik kesimpulan adanya penurunan investasi dan juga penurunan aktivitas ekonomi. Tapi karena kita baru melihat satu data bulan saja, saya pikir ini belum cukup kita untuk bisa menyimpulkan adanya penurunan aktivitas investasi dan ekonomi. Baik, tapi kalau kita lihat dengan tren beberapa bulan terakhir begitu kinerja ekspor Indonesia yang sudah mulai tertahan, termasuk juga dengan importasi, karena memang sebagian besar dari penurunan impor ya di bulan April itu Pak Joshua adalah mesin atau peralatan mekanis dan bagiannya, kemudian juga ada mesin atau perlengkapan elektronik dan bagiannya, serta besi dan baja ini. Kalau kita lihat importasi yang biasanya kan ini digunakan juga untuk diolah ataupun menjadi barang modal juga untuk industri di Indonesia. Iya, yang tadi saya sampaikan bahwa dari sisi investasi saya pikir nilai investasi di tahun ini, khususnya di kuartal kedua misalkan sekalipun, ini masih tetap baik ya. Dan ini juga nanti kita perlu datanya nanti di bulan Mei dan Juni juga ya, untuk bisa melihat apakah impor dari barang modal ini akan kembali normal atau masih akan terus berlanjut turun. Karena kalau kondisinya terus meningkat, berarti tadi sekali lagi aktivitas manufaktur kita masih dalam fase yang ekspansif, lalu juga dari sisi aktivitas ekonomi domestik kita juga masih kuat ya, dan juga dari sisi untuk karena rata-rata ya beberapa pelaku industri pun yang eksportir, dia sebelum dia melakukan ekspor, dia juga biasanya mengimpor juga bahan baku dan juga bahan baku ataupun mesin-mesin barang modalnya dari sebelumnya ya, dari luar negeri. Tapi kita lihat bahwa kondisinya harapannya ini tidak akan, belum cukup kita menyimpulkan bahwa akan ada penurunan investasi, dan kami melihat justru karena tadi Lebaran, Idul Fitri, konsumsi masyarakat meningkat, sehingga untuk pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua pun juga masih akan tetap solid di kisaran 5%. Baik, nah langkah strategi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah begitu, khususnya kementerian terkait untuk bisa mendorong lagi nih aktivitas industri, produktivitas dan lain-lain begitu, sehingga bisa mengejar begitu ketertinggalan karena beberapa momentum tadi ada libur, kemudian aktivitas produksi yang berkurang, dan ini juga bisa meningkatkan lagi nilai ekspor kita begitu Pak Joshua. Ya, tentu kalau kita melihat bagaimana peningkatan produktivitas dari sektor-sektor manufaktur kita, ini perlu didorong dengan upaya untuk bisa menarik investasi sebanyak-banyaknya, ya, karena ini juga menjadi salah satu jawaban untuk kita bisa meningkatkan lagi produktivitas ataupun kinerja sektor manufaktur yang selama ini, yang dalam beberapa tahun terakhir ini relatif di bawah dari pertumbuhan nasional, sehingga itu yang harus menjadi concern pemerintah. Dan selain itu pun juga saya pikir karena kalau dengan adanya peningkatan investasi, tentunya ada transfer knowledge ya di sana, transfer teknologi, artinya akan ada peningkatan juga nilai tambah dari produk-produk manufaktur yang diproduksi ataupun diekspor. Di samping itu pula juga saya pikir dengan kebijakan atau arah dari pemerintah pusat, yakni terkait dengan pendorong untuk peningkatan hilirisasi sumber daya alam, ya, baik itu CPO, batu bara dan juga mineral dasar, ya, ini tentunya akan kedepannya kita harapkan ini juga bisa menjadi salah satu faktor yang bisa menjaga momentum kinerja ekspor kita ke depannya. Karena perlu kita waspadai juga bahwa seperti kalau kita terus mengandalkan ekspor komoditas mentah, tentu harganya di pasar internasional ini akan terus berfluktuasi. Sehingga kita tidak bisa mengandalkan lagi terus-menerus ekspor dengan komoditas mentah saja. Jadi tentunya kita perlu mendorong tadi memberikan insentif para pelaku usaha untuk mendorong investasi ataupun perluasan dari hilirisasi dari sumber daya alam yang ada saat ini, dan sehingga itu akan bisa mendorong peningkatan nilai tambah dari
dari industri manufaktur dan juga produk ekspor manufaktur Indonesia ke depannya. Baik, tadi juga disampaikan di segmen sebelumnya bahwa kondisi global juga yang sedang mengalami tekanan, negara-negara tujuan ekspor tradisional Indonesia yang juga tengah mengalami tekanan ekonomi. Apakah menjadi salah satu solusi berikutnya adalah kita mencari negara tujuan ekspor lainnya, Pak Joshua? Tapi kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joshua Pardede, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Baik Pak Joshua, nah ini bagian dari strategi pemerintah begitu. Apakah kita harus segera mencari negara-negara tujuan ekspor baru? Mengingat kita juga harus terus melakukan produksi dan masih mengandalkan ekspor untuk bisa mendukung dari pergerakan ekonomi di dalam negeri dan juga nanti ujung-ujungnya juga bisa menopang pertumbuhan ekonomi nasional, Pak Joshua. Iya, saya pikir memang selain kita mengoptimalkan ataupun meningkatkan kembali kinerja ekspor ke tujuan negara tradisional, ya, misalkan Tiongkok, Amerika Serikat, Eropa, saya pikir juga kita perlu bagaimana melihat potensi-potensi baru, ya, misalkan India, lalu juga ASEAN secara keseluruhan, lalu juga kita bisa melihat misalkan Afrika ataupun Middle East, ya, beberapa negara berkembang yang pertumbuhannya relatif solid dan tadi demand terhadap produk manufaktur dari Indonesia-nya cukup baik. Saya pikir itu bisa dijadikan kebijakan lanjutan, ya. Selain tadi kita perlu, karena kita melihat sustainability dari ekspor itu dengan cara bukan hanya tadi meningkatkan nilai tambah dari produknya, tapi juga kita melakukan ekstensifikasi dari tujuan ekspornya. Jadi tentunya karena kita melihat misalkan negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika Serikat, ya mungkin dari sisi produknya saja mungkin yang agak berbeda, ya, karena mungkin produk-produk ekspor yang dimintakan dari Indonesia, dari negara-negara maju mungkin agak sedikit berbeda. Tapi mungkin yang memiliki nilai tambah tetap lagi adalah kondisinya adalah negara-negara berkembang. Dan mungkin constraint-nya juga saya melihat, apalagi dengan era ekonomi hijau ke depannya, ya, ini juga menjadi concern juga, ya, bagaimana ekspor, misalkan CPO kita itu juga menjadi salah satu tantangan besar. Jadi perlu kita melihat opportunity baru misalkan untuk ekspor CPO kita di luar misalkan Eropa, sehingga kita bisa tetap mempertahankan kinerja ekspor khususnya CPO dan juga SDA lainnya. Tapi secara khusus tadi adalah kita melihat bagaimana potensi hilirisasi dan juga peningkatan nilai tambah dari produk ekspor manufaktur itu yang harus menjadi kebijakan yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Nah, bagaimana dengan era windfall commodity begitu yang kemarin juga banyak sekali dinikmati oleh Indonesia. Tahun 2023 ini potensinya sudah tidak ada atau bagaimana? Ya, kalau kita melihat dari perkembangan dari harga komoditas, misalkan batu bara, ya, batu bara trennya secara year to date sudah turun hampir 60% saat ini, ya, sudah berkisar $160 per barel per ton. Lalu juga CPO juga turun kurang lebih year to date-nya performanya turun sekitar 7%-an, ya, saat ini di $837 per ton juga, ya. Nah, tapi kembali lagi saya ingin mengatakan bahwa level dari komoditas saat ini masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi, sebelum perang Rusia dan Ukraina. Sehingga memang ini masih tetap profitable buat mining companies, ya, dan juga untuk penambang batu bara dan juga industri CPO. Sekalipun memang tetap kita harus perlu memperhatikan tadi normalisasi ini akan terus berlanjut. Artinya karena kan pada saat perang Rusia Ukraina harga komoditas global naik, ini para pelaku usaha di CPO dan batu bara dia langsung meningkatkan kapasitas produksinya. Nah, tapi dengan dari sisi produksinya pun juga nggak mungkin dia akan terus-menerus meningkatkan produksinya, ya. Jadi artinya ada suatu periode tertentu di mana tadi supply-nya sudah mencukupi sehingga harganya pun juga sudah mulai turun, sehingga ini harus kita cermati bahwa di semester kedua tahun ini diperkirakan bahwa surplus perdagangan kita akan terus menurun, ya. Harga komoditas pun juga diperkirakan juga masih akan tetap menurun, gitu, ya. Sehingga ini harus kita cermati bahwa di semester kedua ini akan ada penurunan dari sisi kinerja ekspor, net ekspornya, sehingga ini tentunya akan bisa mempengaruhi juga
kinerja perekonomian kita di semester kedua tahun ini. Itu dia. Lantas sejauh mana sih dampak yang lebih jauh yang harus diantisipasi tentunya oleh pemerintah begitu terkait dengan penurunan kinerja ekspor tadi, kemudian juga importasi tadi. Apakah memang kita benar-benar harus melakukan efisiensi lagi begitu, mengingat ini kan tahun 2023, tahun depan tahun politik. Kemudian apakah fokus pemerintah juga akan bisa dalam satu tujuan yang sama lagi begitu? Ya, saya melihat kalau kebijakan defensif membatasi impor itu juga kurang efektif dan kurang produktif juga ya. Jadi artinya kita melihat bahwa kondisinya untuk kebijakan langkahnya ke depan, saya pikir kembali lagi kita harus memikirkan strategi yang ofensif ya. Artinya tadi bagaimana kita melihat opportunity baru dari sisi tujuan ekspor, lalu juga dari sisi bagaimana peningkatan dari hilirisasi tadi ya, mungkin yang paling dekat tadi hilirisasi dari produk nikel, tembaga ya, ini dan ini juga sudah dapat arahan juga dari pemerintah terkait dengan pelarangan kebijakan ekspor biji nikel ataupun biji tembaga ya. Jadi tentunya ini akan bisa mendorong para pelaku usaha untuk meningkatkan investasi, untuk mendukung tadi hilirisasi di mineral dasar, dan itu saya pikir menjadi salah satu alternatif jangka pendek ini untuk bisa sedikit setidaknya mengobservasi ataupun membatasi apabila tadi ada penurunan kinerja ekspor khususnya dari harga CPO dan batu bara, sehingga kita harapkan ekspor kita masih akan menjadi pendorong dari perekonomian kita ke depannya. Betul, itu dia. Fokus dari transisi energi global begitu ya, menuju energi hijau ini nampaknya juga memberikan satu keuntungan tersendiri di Indonesia ya Pak Joshua, karena memang tadi bahan-bahan utamanya juga banyak sekali di Indonesia, kemudian tadi proses hilirisasi menjadi bagian daripada produksi kendaraan listrik ini juga menjadi salah satu andalan Indonesia dari sisi penerimaan negara dan juga ekspor tentunya, dan kita tahu Indonesia juga mengajak ASEAN untuk maju bersama menjadi pusat dari industri otomotif khususnya kendaraan listrik global. Baik Pak Joshua, terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing yang Anda berikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Joshua. Terima kasih Mas Pras, salam sehat juga.